Ya, terima kasih Andi Shalini. Kita mulai top news hari ini dari berita internasional. Pemerintah Rusia meminta Polandia untuk segera mengirimkan permintaan maafnya secara resmi setelah dubes Rusia untuk Polandia mengalami insiden pelemparan cat merah di Warsawa. Senin lalu, dubes Rusia untuk Polandia, Sergei Andruf, dilempari cat merah saat ia berkunjung ke pemakaman militer Soviet di sekitar Warsawa untuk meletakkan bunga di momen merayakan Hari Kemenangan. Akibat insiden ini, Rusia mengharapkan permintaan maaf resmi dari kepemimpinan Polandia dan menuntut keselamatan Duta Besar Rusia serta semua karyawan lembaga asing Rusia di Polandia. Pemerintah Polandia sendiri mengaku bahwa sebelumnya Sergei telah diperingatkan sebelum melakukan kegiatan tersebut dan menyatakan bahwa peringatan tersebut sebagai pembuktian bahwa pihaknya juga telah memberikan perlindungan kepada Sergei. Polandia sendiri merupakan tetangga dari Ukraina, memberikan dukungan yang kuat bagi Ukraina yang saat ini berada dalam serangan Rusia. Beralih dari informasi ini, kita ke informasi mengenai kripto. Harga kripto amblas berdampak pada kekayaan sejumlah kekayaan bos di sektor kripto. Salah satunya adalah pendiri Coinbase, Brian Armstrong, CEO Binance, Changpeng Zhao, dan juga masih banyak sederet nama lainnya. Ya, Brian Armstrong ini disebutkan kekayaannya saat ini hanya bersisa 2,2 miliar US dollar atau setara dengan 32 triliun rupiah. Kini berkurang 11,4 miliar US dollar atau 167 triliun rupiah sejak November lalu. Dikutip dari Fortune, pengurangan kekayaan ini terjadi tak lama setelah aksi jual mata uang digital dari Bitcoin ke Ether yang memicu penurunan tajam dalam nilai pasar Coinbase. Saham perusahaan anjlok 84% setelah Coinbase memperingatkan volume perdagangan dan pengguna transaksi bulanan diperkirakan lebih rendah pada kuartal kedua. Bukan hanya Armstrong, CEO Galaxy Digital Michael Mofogarts juga bernasib sama di mana kekayaannya anjlok di 2,5 miliar US dollar atau setara dengan 36,4 triliun dari yang awalnya 8,5 miliar US dollar atau 123,9 triliun rupiah. Ada juga CEO dari Binance, Changpeng Zhao, di mana kekayaannya 96 miliar US dollar pada Januari lalu, tetapi turun drastis menjadi 11,6 US dollar miliar Amerika Serikat. Selain itu ada pendiri bursa kripto Gemini, Tyler dan Cameron Winklevoss, CEO FTX, Sam Bankman-Fried, serta pendiri Coinbase lainnya, Fred Ersham, juga mengalami hal yang serupa. Ya, pemirsa, siapa yang dari Anda menggunakan kacamata untuk memperjelas pandangan? Nah, nggak hanya bisa memperjelas pandangan, kacamata satu ini juga bisa menerjemahkan bahasa asing. Google memamerkan sepasang kacamata canggih yang belum disebutkan namanya dengan kemampuan menampilkan terjemahan percakapan secara real time dan tidak menunjukkan tanda-tanda penggunaan kamera. Sepasang kacamata realitas tertambah atau augmented reality hanyalah salah satu dari beberapa produk jangka panjang yang dipamerkan oleh Google, hanya menyebutkan kemampuan kacamata AR tersebut sebagai subtitle untuk dunia. Google juga menggoda dengan menampilkan tablet yang akan diluncurkan pada tahun 2023 dan jam tangan pintar yang akan mulai dijual akhir tahun ini. Namun demikian, bisnis perangkat dari Google masih terbilang kecil pada pangsa pasar smartphone global. Misalnya Google hanya memiliki bagian lebih rendah dari 1% menurut peneliti dari IDC. Kita ke berita terakhir, pemirsa. Biasanya jika pada umumnya setiap wanita yang sudah menikah ingin memiliki momongan ataupun buah hati, berbeda dengan para wanita lajang di Korea. Mereka lebih memilih separuh wanita lajang berusia 20 di Amerika Serikat, maksud saya di Korea Selatan, enggan untuk memiliki bayi setelah menikah. Survei mengungkapkan bahwa 52,4% orang Korea yang belum menikah di usia 20-an berpikir untuk tidak apa-apa untuk tidak memiliki anak setelah menikah.
Persentase ini naik tajam dari 23,3% dalam survei yang sama 5 tahun lalu. Faktor utama yang membuat banyak orang Korea ogah punya bayi adalah kekhawatiran akan biaya membesarkan anak yang tinggi di negara tersebut. Berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh laporan Bank Investasi Amerika Serikat, diketahui rasio biaya membesarkan anak per kapita di Korea Selatan termasuk yang tertinggi di dunia. Dengan begitu, hal ini membuat Korea krisis populasi. Tak cuma ogah punya anak, jumlah warga Korea yang menikah juga terus turun. Hal ini tentu berdampak panjang. Penurunan populasi pekerja berarti penurunan pasokan tenaga kerja yang artinya akan berpotensi merusak pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mengatasi situasi ini, Korea berencana untuk meningkatkan tunjangan pajak dan insentif lainnya untuk pernikahan dan melahirkan bagi kaum muda, serta mengajukan langkah-langkah untuk mendorong lebih banyak pasangan agar menggunakan cuti orang tua dan memperkuat layanan penitipan anak.